kita tidak menjadi apa-apa. Perasaan kosong yang Allah hadirkan di hati kita, Allah pasti memberikan kita sesuatu saat kita sudah pantas mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita pertamaku. Kalian pernah gak sih ngerasain perasaan kosong, tidak semangat menjalani hidup, iri melihat pencapaian orang lain, dan ngerasa bahwa kita tidak menjadi apa-apa. Kita menjadi orang yang tidak berguna. Padahal dulu rasanya kita adalah orang yang sangat optimis. Kita orang yang penuh dengan semangat dan selalu yakin bahwa apapun yang ingin kita capai, apabila kita maksimal mengejarnya, maka kita akan mendapatkannya. Namun ternyata sekarang kita ngerasain kegagalan. Kita ngerasa hidup kita kosong. Gak ada lagi pencapaian-pencapaian yang membuat kita bahagia. Apalagi ketika melihat pencapaian orang lain. Di sosial media begitu banyak pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa yang kita juga ingin mendapatkan pencapaian itu. Ketika melihat teman yang sama-sama berjuang dulu, yang sama-sama ingin meraih impian, ternyata mereka sudah sampai di puncak terlebih dahulu. Sedangkan kita tetap di situ saja, atau bahkan berjalan mundur ke belakang. Ternyata kita nggak sadar, kita sudah mulai meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita nggak pernah sholat sunnah lagi, kita jarang membaca Al-Quran, kita nggak pernah zikir pagi dan petang lagi. Kita hanya sholat wajib, dan itu pun sekedar menunaikan kewajiban. Sholatnya di akhir waktu, tidak di awal waktu lagi. Kita jarang meminta kepada Allah. Kita jarang berdoa, meminta apa yang ingin kita capai di kehidupan ini. Ternyata, perasaan kosong yang Allah hadirkan di hati kita adalah tanda bahwa kita sudah terlalu jauh dari Allah. Allah ingin kita kembali berharap, kita kembali bermimpi, dan mengadukan semua yang kita inginkan kepada Allah. Aku seringkali ngerasain perasaan ini, perasaan kosong, hampa, dan gak ada semangat untuk menjalani hidup. Apalagi saat sudah bekerja, kita hanya fokus sama diri sendiri, dan saat sendiri seringkali membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi saat melihat sosial media, seringkali muncul perasaan iri dan ingin mendapatkan apa yang orang punya. Aku akan iri melihat orang lain mendapatkan nikmat itu. Aku juga pengen mendapatkan itu. Tapi sekarang aku jadi lebih sadar bahwa nikmat yang didapatkan orang lain, pencapaian yang didapatkan orang lain, tidak akan mereka dapatkan kecuali saat mereka sudah layak mendapatkan itu. Ketika aku nggak mendapatkan pencapaian itu, artinya aku belum cukup pantas untuk mendapatkannya. Atau aku memang belum siap untuk mendapatkan posisi itu. Allah pasti memberikan kita sesuatu saat kita sudah pantas mendapatkannya. Namun dalam prosesnya aku mendapatkan banyak sekali pembelajaran bahwa gak semua yang kita anggap baik itu baik untuk kita, tapi Allah lah yang lebih tahu mana yang baik untuk kita. Barangkali mimpi kita itu tidak sesuai untuk kita, atau bahkan nanti kita akan merasakan kesulitan dan penderitaan ketika kita mendapatkan mimpi itu, dan bahkan mungkin ada yang lebih baik. Jadi sekarang ini aku merasa lebih tenang menjalani hidup. Aku nggak perlu membandingkan diri sama orang lain, karena starting point aku beda dengan orang lain, privilege yang aku punya juga berbeda dengan orang lain. Aku selalu yakin bahwa apa-apa yang sedang kujalani saat sekarang ini adalah takdir terbaik dari Allah. Ketika perasaan kosong itu datang, aku akan kembali. Aku akan kembali merapikan ibadah-ibadah yang sudah lama berantakan. Karena aku yakin perasaan kosong itu bersumber dari itu semua. Bahkan ketika kita mendapatkan pencapaian besar pun, kita akan mungkin merasakan kesepian, merasakan kosong dan hampa dalam hidup ini. Karena sejatinya kehidupan memang seperti itu. Kita nggak akan pernah merasa puas terhadap apa yang kita punya. Kalau suatu saat rasa kosong itu datang lagi, jangan takut. Anggap saja perasaan kosong itu adalah alarm. Alarm bahwa kita perlu berhenti sebentar, melihat lebih dalam, dan mencari apa yang benar-benar penting buat kita. Dan buatku pribadi, jalan itu adalah kembali kepada Allah, menyerahkan urusan kita sama Allah. Ketika kita bersandar pada Allah, maka Allah akan hadirkan ketenangan itu. Kecemasan yang kita rasakan, kekosongan hati akan diisi dengan ketenangan
dan kebahagiaan karena selalu merasa tenang bahwa Allah lah yang mengatur skenario hidup kita. Sekian dulu cerita hari ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.